Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuka selebar-lebarnya mata publik bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK bukanlah lembaga yang bersih dari tindak pidana korupsi. BPK yang harusnya menjadi tameng pencegahan korupsi justru banyak melakukan tindakan korup. Ya, walaupun ini dilakukan oleh oknum-oknum di BPK, selain kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo, berikut terdapat sejumlah kasus yang berkaitan dengan korupsi di BPK. Berikut ulasan selengkapnya. BPK di lingkaran korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Terungkap paket Garuda ex anggota 3 Badan Pemeriksaan Keuangan Ahsanul Kossasi dalam persidangan kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Paket Garuda itu diungkap oleh terdakwa Sadikin Rusli, orang kepercayaan Ahsanul yang menerima uang 2.640 juta US dollar atau sebesar 40 miliar rupiah yang dikemas dalam koper. Sadikin menilai paket Garuda yang disampaikan Ahsanul sebagai sebuah sponsor ke klub bola milik Ahsanul sehingga bukan merupakan sandi atau kode. Dia mengatakan adiknya pun juga menaruh sponsor ke klub bola tersebut. Dia mengatakan saat itu pergi ke Jakarta bukan atas perintah Ahsanul. Dia mengaku kerap berkunjung ke Jakarta dari Surabaya untuk menyambangi teman atau keluarga. Sedikit juga menceritakan momen dirinya membuka koper paket Garuda yang diterimanya dari terdakwa Windy Purnama, mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Paket itu dia terima di kafe hotel berbintang 5 di Jakarta Pusat. Koper itu ternyata berisi 40 miliar rupiah berupa pecahan dolar Amerika Serikat. Sedikit mengaku tak menghitung jumlah uang tersebut. Dia mengatakan ada catatan dalam koper tersebut yang menyebutkan nilainya sebesar 40 miliar rupiah. Sebelumnya, di salah satu kafe di hotel berbintang 5 di pusat kota Jakarta, koper berisi tak kurang dari 40 miliar rupiah berpindah tangan dengan syarat satu kata terucap, Garuda. Adegan bab film-film spionas itu diungkap jaksa ketika membacakan surat dakwaan untuk mantan anggota BPK Ahsanul Kossasi. Semua bermula ketika Ahsanul memeriksa laporan terkait program proyek BTS 4G Bakti Kominfo, kemudian diberikan sejumlah catatan di temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT 2021. Setelah Kossasi mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan Bakti Kominfo, dia pun memanggil mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Kossasi mengatakan akan ada PDTT lanjutan terhadap proyek BTS, namun dia meminta Anang menyiapkan 40 miliar rupiah. Setelah mendapat perintah dari Ahsanul Kossasi, Anang pun menghubungi mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Anang meminta Irwan dan Windy menyiapkan 40 miliar rupiah. Singkat cerita, penyerahan uang pun terjadi pada 19 Juli 2022. Uang diserahkan Windy kepada orang kepercayaan Ahsanul Kossasi bernama Sadikin Rusli di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Penyerahan uang yang dilakukan dengan hati-hati. Keduanya bertemu setelah saling mengucap kode rahasia yakni Garuda. Setelah saling memperkenalkan diri, Windy mengajak Sadikin turun ke basement P1. Di situ, Windy memberikan koper berisi uang 40 miliar rupiah ke Sadikin. Setelah uang di tangan, Sadikin langsung menghubungi Ahsanul Kossasi. Jaksa menyebutkan, setelah uang itu diterima Kossasi, dia pun langsung membuat PDTT lanjutan seperti yang dikatakan kepada Anang. Atas hal tersebut, Ahsanul Kossasi melanggar pasal 12 huruf E atau kedua pasal 5 ayat 2 atau ketiga pasal 11 atau keempat pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Duduk sebagai terdakwa, Ahsanul sempat menyinggung jasa-jasanya untuk negara. Bahkan, Ahsanul mengungkapkan dirinya adalah penerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hingga menyebut manusia berbuat salah itu wajar. BPK di proyek fiktif Waskita. Direktur Operasional Waskita Beton Preca Sugiharto menyatakan pernah menyiapkan uang 10 miliar rupiah untuk memenuhi permintaan BPK Republik Indonesia. Permintaan itu didasari karena banyak temuan dalam proyek jalan tol layang Jakarta Cimpake atau JAPEK 2 alias Tol MBZ tahun 2016 sampai 2017. Untuk memenuhi permintaan itu, Sugiharto menyampaikan dibuat sejumlah proyek fiktif. Saat itu, ia menjabat sebagai Supervice Presiden atau SPF Infrastruktur 2 Waskita. Sedangkan yang menjabat Direktur Operasional adalah Bambang Rianto. Hal itu disampaikan Sugiharto saat dihadirkan tim jaksa pada Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Jasa Marga Jalan Layang Cimpake atau JJC periode 2016 hingga 2020, Joko Jiwanto dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 14 Mei. Jaksa kemudian menanyakan pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut. Sugiharto mengatakan pada saat itu ia diperintahkan oleh atasannya yaitu Bambang Rianto. Selanjutnya, jaksa mengonfirmasi keterangan para saksi di persidangan sebelumnya mengenai sejumlah proyek fiktif lainnya. Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui temuan detailnya. Jaksa lantas membeberkan temuan-temuan yang dipermasalahkan BPK. Di antaranya kekurangan mutu beton, slab beton, struktur beton, termasuk kekurangan gerbang gate atau tol yang totalnya adalah kekurangan senilai 76 miliar rupiah. Jaksa kemudian mendalami temuan mengenai kekurangan senilai 76 miliar rupiah itu. Apakah akhirnya dipenuhi atau tidak? Termasuk soal pemenuhan 10 miliar rupiah ke BPK sehingga temuan-temuan itu tidak lagi muncul. Diketahui Joko Dwijono selaku Direktur PT Jasa Marga Jalan Layang Cimpake atau JJC periode 2016 hingga 2020 didakwa merugikan keuangan negara sejumlah 510 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tol MBZ tahun 2016 hingga 2017. Tindak pidana tersebut dilakukan Joko bersama-sama dengan Ketua Panitia Lelang di PT JJC Yudi Mahyudin, Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008 dan Kuasa KSO Bukaka PT KS Sofia Balvas, dan Tony Budianto Sihet selaku tim leader konsultan perencana PT Lapi Ganesha Tama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur.